Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Wijaya dengan NIM akhir 033 dari kelas A. Di sini saya ingin membuat video mengenai tugas pertemuan kedua mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan. Nah, untuk tugas nomor 1 itu yaitu klasifikasi gambar menggunakan model CNN. Jadi langsung saja untuk pertama-tama tidak lupa kita untuk mengimport library yang dibutuhkan. Nah, seperti zip file ini untuk mengekstrak file zip, terus juga untuk numpy itu untuk perhitungan operasi matematika, TensorFlow untuk membangun dan melatih model, deep learning, dan lain sebagainya. Nah, untuk dataset itu saya menggunakan Kaggle dan untuk dimasukkan ke sininya itu saya menggunakan API-nya dari Kaggle saya. Nah, jadi untuk datasetnya tersendiri saya menggunakan dataset yang berjudul handwritten math symbol, yaitu simbol matematika seperti tambah, kurang, bagi, dan seterusnya. Dan juga untuk angka 0 sampai 9, tidak lupa untuk simbol X, Y, dan Z. Nah, jadi langkah berikutnya itu kan karena kita memakai API dari zip file itu pastinya tidak lupa untuk diekstrak, karena untuk API Kaggle itu berupa zip file itu ya cuma di sini, jadi kita perlu diekstrak supaya ada tampilannya di sini. Nah, setelah diekstrak itu masuk ke parameter dataset. Jadi di parameter dataset itu ada img underscore size sama dengan 64, itu tuh ukuran gambar 64 kali 64 pixel. Untuk batch size-nya itu jumlah gambar yang diproses dalam satu batch. Nah, 6 class itu jumlah kelas di dalam dataset yang saya gunakan. Seperti contohnya, ini ada berupa dataset yang saya gunakan, ini ada 19 dari huruf, dari angka 0 sampai 9, terus juga operasi matematika, dan juga bilangan X, Y, dan Z. Oke, lanjut untuk pre-processing data. Jadi di sini ada image data generator itu untuk menormalisasikan dan pembagian dataset. Nah, ini tuh tidak lupa untuk membagi dataset menjadi 80% itu untuk data training dan 20% untuk data validasi. Nah, untuk data gain flow from the directory itu tuh untuk membaca gambar dari directory dan memprosesnya. Nah, seperti di sini ada target size, ini tuh untuk si ukuran gambar menjadi 64 kali 64 megapiksel. 64 kali 64 pixel. Nah, jadi di sini tuh ada distribusi dataset. Nah, ini tuh berupa sampel di kelas-kelas yang ada di dataset tersebut. Seperti di sini ada kayak distribusinya, ada kelas yang berupa sampel-sampel atau contoh-contoh yang data untuk di training. Oke. Di model CNN-nya itu ada conv2D, itu tuh untuk layer konvolusi, mendeteksi fitur. Nah, kalau untuk mask pooling 2D itu layer poolingnya untuk mengurangi ukuran gambar. Kayak seperti flatten itu mengubah data 2D menjadi 1D. Dense itu untuk layer fully connected klasifikasi. Nah, dropout itu sangat penting karena untuk mencegah overfitting dengan menonaktifkan 50% neuron selama pelatihan. Oke, untuk langkah selanjutnya itu tidak lupa untuk compile model. Jadi di sini memakai optimizer Adam, itu tuh algoritma optimasi untuk update bobot. Terus juga tidak lupa categorical underscore cross entropy itu untuk fungsi loss, klasifikasi multiclass. Matriksnya akurasi itu ya itu untuk mengukur akurasi selama pelatihan. Jadi di sini untuk outputnya ya. Nah, lanjut di training model. Training model ini di sini tuh ada epoch sama dengan 5. Ini tuh iterasi pengulangan sama dengan 5 gitu. Jadi dan model .fit ini tuh melatih model menggunakan data training gitu. Nah, ini tuh data yang setelah dilatih. Jadi setiap data dilatih itu akurasinya semakin naik. Akurasi data training dan juga akurasi data testing itu makin naik. Nah, untuk akurasi validasinya itu sangat besar ya, yaitu 94,77%. Yang artinya ini untuk mengklasifikasi gambar itu akurasinya segini gitu. Jadi untuk
kesalahannya itu sangat-sangat kecil gitu. Nah, selanjutnya itu ada function memprediksi gambar. Jadi di sini ada function itu berupa pendeteksi gambar. Jadi kita bisa mengunggah nih gambarnya terus diprediksi. Jadi langsung saja dicoba ya, memakai dataset dari sini. Jadi untuk sebentar, nah untuk datanya kita menggunakan contoh misal ya, menggunakan dari bilangan Y. Untuk lebih terlihat kita menggunakan median icons. Nah ini Y, contoh kita pencet. Nah di sini ternyata diprediksi sebagai Y karena tingkat akurasinya sangat tinggi. Kita coba lagi untuk angka yang lain mungkin ya, atau nomor deh, nomor berapa ya, nomor 3 deh, kita coba. Oke, ini nomor 3. Oke, ini terdeteksi sebagai 2, mungkin sebuah kesalahan. Kita coba lagi untuk nomor 3-nya. Karena emang akurasinya itu 94%, tapi masih ada kemungkinan untuk salah. Nah, kita coba lagi. Oke, ini berhasil dideteksi sebagai 3, karena memang mungkin untuk bilangan yang sebelum misalnya itu sangat mirip dengan angka 2. Jadi, karena kan emang pemrograman tersendiri itu, ataupun model yang kita latih itu juga tidak perfect, karena emang itu hanyalah mesin. Untuk kita coba lagi untuk angka 8. Nah, ini berhasil ya, angka 8. Kita coba deh untuk untuk operasi pertambahan deh. Kita coba tambah add. Kita coba yang ini. Nah, ini terisi sebagai add. Terakhir. Kita terakhir mencoba yang lain, mungkin angka 1 mungkin ya. Yang jelek deh, ini kayak apa gitu ya. Nah, dari sebagai angka. Jadi walaupun akurasinya sangat-sangat tinggi, itu masih ada kemungkinan salah, karena memang mesin tersendiri itu memang pasti belum bisa nih, kayak ada beberapa yang mungkin mirip-mirip angkanya itu seperti yang tadi, 3-nya mungkin mirip 2, jadi diprediksi sebagai 2. Tapi untuk keseluruhan dari beberapa kali kita coba, itu cuma ada 1 kesalahan, dan itu sangat-sangat akurasinya bagus sekali. Mungkin untuk tugas 1 cukup sampai sini. Untuk tugas 2 akan saya lanjutkan. Baik, untuk berikutnya itu ada tugas kedua, yaitu saya telah membuat kode program yang menggunakan metode RNN dengan LSTM, Long Short Term Memory. Langsung saja kita bahas. Pertama-tama tidak lupa untuk kita mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk memanipulasi dan analisis data, NumPy untuk operasi matematika, TensorFlow untuk membangun dan melatih model deep learning, dan sebagainya. Nah, untuk datasetnya saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu COVID-19 tweets. Jadi di COVID-19 tweets ini tuh berisi tweet pengguna Twitter yang memiliki sentimen positif dan negatif terhadap COVID-19. Nah, di metode ini sendiri itu kan bisa mengkonversi sentimen itu ke compound score, yang positif itu menjadi 1, negatif itu menjadi 0, df sentimen sama dengan df compound dot apply. Itu mengubah skor menjadi label gitu. Kayak 1 untuk positif dan 0 untuk negatif. Dan juga ada tokenisasi yang fungsinya itu mengubah teks menjadi angka gitu. Terus juga ada max Peters, itu jumlah maksimal kata unik yang akan diproses. Oke, untuk model LSTM ini ada embedding, itu layar untuk mengubah kata menjadi vektor numerik. Nah, dan juga ada dropout, itu tuh untuk mencegah overfitting ya. Karena emang overfitting itu kadang menjadi problem di beberapa metode deep learning. Oke, lanjut di kompilasi model. Kita selalu memakai optimizer Adam D2.
metode yang kita bahas. Nah, di sini tuh ada sama seperti tadi algoritma optimasi untuk bobot. Nah, dan juga di training model kita memakai epoch 5, yaitu iterasi pengulangan sebanyak 5 kali. Di sini sudah terlihat bahwa epoch 1 sampai 5 itu akurasinya selalu meningkat dari 0,66 menjadi 0,99 dan juga validation akurasinya juga sama seperti itu. Dan untuk akurasi modelnya itu terlihat di sini 80,20%. Nah, untuk prediksi sentimennya itu kita menggunakan function yang bisa mengubah teks menjadi angka dan juga membuat panjang teks seragam, melakukan prediksi sentimen, menentukan sentimen berdasarkan nilai prediksi. Nah, di sini juga ada prediksi sentimen dengan input manual gitu. Kita bisa langsung coba saja. Di sini saya sudah ada beberapa template kata untuk diprediksi. Misalkan di sini ada berita positif yang harusnya jika saya ketik di sini itu akan muncul sentimen positif. Nah, untuk yang kedua itu sebenarnya ini sentimen negatif. Nah, kalau kita run, kita jalanin ulang, kita ketik lagi, pasti sentimen negatif karena memang akurasi model itu lumayan tinggi ya, 80,20%. Walaupun ada kemungkinan kesalahan, tapi tetap aja sudah baiklah modelnya untuk memprediksi tweet orang-orang terhadap sentimen, apakah ini sentimen positif atau negatif melalui metode ini. Nah, untuk yang ketiga itu sentimen positif. Untuk yang terakhir kita coba lagi. Oke, ini tuh sentimen negatif. Mungkin untuk metode di soal kedua cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.